Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya, Pendeta Theodorus dari Rumah Berkat, House of Blessing. Blessed people, hari ini kita masih membahas tentang memahami iman. Ini adalah bagian yang ketujuh atau bagian terakhir dari serial saya tentang memahami iman yang terambil dari surat Ibrani pasal yang ke-11. 6 seri sebelumnya dapat saudara saksikan pada video-video saya sebelumnya. Apakah poin yang ketujuh atau bagian yang ketujuh itu? Yang ketujuh ini adalah karena iman, seseorang memberikan seluruh hidupnya hanya bagi Allah. Firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai ayat 40. Begini firman Tuhan, "Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua itu tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah bagian penutup dari seluruh kisah tentang para pahlawan iman yang dituliskan oleh penulis Ibrani. Pasal 11 ini ya, khususnya di mana ada tokoh-tokoh iman yang disebutkan namanya dan ada yang tidak disebutkan namanya. Di bagian terakhir ada beberapa nama yang disebutkan di sana, para hakim, nabi, dan raja. Tetapi juga kita tahu dari peristiwa-peristiwa tersebut bahwa ada nabi-nabi yang dimaksudkan tentu di dalam peristiwa yang luar biasa. Di mana cerita ini ya, atau kisah ini sekali lagi bertumpu pada kekuatan iman. Ya, bagaimana Allah mengaruniakan iman dan mereka meresponinya dengan ketaatan yang penuh, kesetiaan yang luar biasa, dan itu mereka lakukan sampai mati. Jangan lupa, mereka adalah tokoh iman di perjanjian lama, saudaraku. Ya, tetapi mereka telah begitu percaya kepada Tuhan yang memanggil, yang mengutus, dan memberikan mereka tugas dan tanggung jawab yang tidak kecil dan sangat berisiko serta berbahaya. Karena kita baca tadi, ada banyak tokoh-tokoh di sana yang sangat menderita, bahkan harus kehilangan nyawa karena tugas dan panggilan daripada Allah. Jadi saudara, bagaimana karena iman, orang-orang yang luar biasa ini, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini, mereka memberikan segalanya termasuk nyawanya bagi Tuhan. Saudara, apabila kita jemaat di perjanjian baru, jemaat masa kini, ya, dengan iman berkata, saya mau ikut Yesus sampai mati, saya mau setia, saya mau iring Yesus seumur hidupku, tetapi kita tidak berbuat apa-apa. Ketika Tuhan memberikan tugas, Tuhan memberikan tanggung jawab untuk kita kerjakan, lalu kita banyak berdalih. Sederhana saja, ketika disuruh untuk beribadah, kita ogah-ogahan. Kita memakai tameng alasan dengan alasan pandemi lah, PPKM lah, sehingga kita saat ini ketika sudah diizinkan beribadah, kita tidak mau datang ke gereja untuk bertatap muka. Kita sudah nyaman dengan apa yang disebut ibadah online. Lalu kemudian kita berkata, saya siap mati bagi Tuhan, saya memberikan hidup sepenuhnya. Coba renungkan baik-baik. Para nabi, para raja, para hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama, karena imannya,
apapun, seberat apapun, mereka tidak pernah membantah. Mereka menjalankan semuanya karena iman, karena percaya penuh kepada Tuhan. Karena iman, mereka memberikan segalanya kepada Tuhan. Hanya bagi Tuhan, hidup mereka dipersembahkan kepada Tuhan. Meskipun mereka harus menghadapi tantangan, para tokoh iman ini harus berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi mereka, membenci, bahkan menganiaya, serta ada yang harus mati terbunuh karena kebenaran yang mereka sampaikan. Saudaraku, ketika kita menyatakan kebenaran, hitam adalah hitam, putih adalah putih, ya adalah ya, tidak adalah tidak. Tidak semua orang dapat menerima kita. Tetapi, jika kita percaya bahwa apa yang Tuhan katakan, itulah yang harus kita sampaikan. Ketika kita melihat ada ketidakbenaran, ada ketidakjujuran, ada penyimpangan di hadapan kita, orang-orang yang kita kasih, orang kita kenal, maka kita harus menyampaikan kebenaran itu meskipun kita menanggung resiko untuk dimusuhi, dibenci, dan mungkin dituduh, kamu terlalu radikal, kamu terlalu religius, kamu terlalu fanatik. Tetapi saudaraku, percayalah bahwa dari hal yang kecil ini, itu sudah membuktikan kita mau memberikan segalanya bagi Tuhan. Karena demi Dia, saya rela untuk tidak populer. Saya rela untuk tidak disenangi oleh semua orang. Hal-hal di mana di sini diceritakan juga tentang kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Israel melalui tokoh-tokoh iman tersebut. Ini tidak lepas tentu karena mereka percaya apa yang Tuhan katakan. Sekali lagi, semuanya karena iman. Apa yang tidak masuk akal tetapi mereka kerjakan karena mereka percaya Tuhan tentu tahu apa yang akan terjadi, apa yang telah Dia tetapkan. Maka ketika mereka melangkah, kemenangan itu benar-benar terjadi. Ada juga di mana dikatakan ketika mereka harus diperhadapkan dengan ancaman kematian untuk menyangkali Tuhan, Allah yang hidup yang mereka sembah. Mereka menolak. Dan ada yang mati, tetapi ada juga yang selamat seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudaraku, jika kita karena iman, kita tetap bertahan dalam penderitaan apapun, dalam ancaman apapun, maka hal itu yang akan diperhitungkan, tercatat di dalam kitab kehidupan. Jangan karena pangkat dan jabatan, lalu seseorang meninggalkan imannya. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah para pejabat yang diangkat atas seizin Tuhan ketika mereka ada di pembuangan di Babel. Orang-orang Yahudi, orang Israel, tetapi dipercaya di kerajaan Babel. Tetapi mereka tidak berkompromi ketika diminta untuk meninggalkan iman mereka kepada Yahweh, Tuhan Allah Israel. Jangan sampai kita mengikuti jejak orang dunia yang lebih cinta pada pangkat dan jabatan. Mereka, para tokoh iman, sudah punya jabatan, malah rela mati karena tidak mau untuk meninggalkan iman. Bagaimana dengan saudara? Ada juga kisah tentang kebangkitan orang-orang mati. Bagaimana kalau kita melihat di bagian-bagian yang sudah kita baca tadi, tidak sebutkan namanya, tetapi saya tahu bahwa ini adalah kisah tentang bagaimana Elia membangkitkan anak dari seorang janda di Sarfat, dan Nabi Elisa membangkitkan anak dari perempuan Sunem. Jadi saudaraku, kisah-kisah kebangkitan juga di Perjanjian Lama telah begitu nyata bahwa dengan iman mereka percaya bahwa ada kuasa kebangkitan orang mati. Namun demikian saudaraku, di Perjanjian Baru hal tersebut jauh diperkuat karena semua di Perjanjian Lama hanyalah simbolisasi untuk kuasa yang akan didemonstrasikan langsung oleh Sang Mesias, Anak Allah yang datang dari sorga. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Jika para nabi Perjanjian Lama mampu membangkitkan orang yang telah mati, tetapi mereka tidak dapat membangkitkan dirinya sendiri. Namun, Mesias yang datangnya dari sorga itu, Yesus Kristus, Dia mati di atas kayu salib, namun bangkit pada hari yang ketiga dengan kuasa Allah Tritunggal, kuasa Allah Bapa, kuasa Roh Kudus, dan kuasa Kristus sendiri. Itu dapat saudara saksikan pada vlog saya sebelumnya tentang menanggapi jawaban yang dungu dari pertanyaan yang bodoh tentang siapakah yang mencabut nyawa Yesus.
Nah, saudara dapat lihat di sana. Jadi saudaraku, betapa kebangkitan adalah salah satu topik yang paling sentral di dalam Alkitab. Dan pada akhirnya, kisah tentang kesaksian iman dari para tokoh iman di Perjanjian Lama kemudian ditutup oleh penulis Ibrani bahwa mereka sesungguhnya masih merindukan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tentang Sang Mesias. Dan betapa mereka merindukan untuk memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mereka memperoleh janji. Mereka mendapatkan janji seperti Abraham mendapatkan Ishak. Orang Israel mendapatkan tanah Kanaan. Tetapi tentang keagungan Sang Mesias, Juru Selamat dunia, Anak Allah yang hidup, tentang sorga yang kekal dan mulia, mereka harus menunggu kita. Mereka harus menantikan generasi umat Tuhan di Perjanjian Baru. Mengapa? Karena kepada mereka belum dipercayakan Injil kebenaran, Injil Kristus, Injil kerajaan Allah yang digenapi ketika Kristus datang. Jadi saudaraku yang terkasih, betapa kita sangat bersukacita kalau mereka di Perjanjian Lama dengan iman hidup sungguh-sungguh setia sampai mati, karena mereka mempersembahkan, memberikan seluruh hidupnya kepada Allah. Masakan kita yang telah menerima penggenapan dari apa yang Allah janjikan yang tidak dinikmati oleh tokoh iman Perjanjian Lama, sekarang sudah kita dapatkan, yaitu Yesus Kristus yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana mungkin kita hanya akan memberikan sekedarnya bagi Allah? Jadi jika para tokoh Perjanjian Lama memperoleh kemenangan iman yang luar biasa, meskipun mereka belum menerima Mesias, belum mendapatkan karunia sebagaimana kita, iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebagaimana mereka diterima oleh Allah, kita pun akan bersama-sama dengan mereka. Nama kita mungkin tidak tercatat di Alkitab karena Alkitab kita ini sudah final, tetapi di dalam kitab kehidupan, semua orang yang bertahan di dalam penderitaan dalam dunia, menyaksikan Kristus di dalam setiap kehidupan yang ia jalani, kesehariannya mencerminkan sifat karakter Kristus. Ia tetap setia mau melayani, memberitakan kebenaran, dan tetap mengasihi sesama manusia. Dan terutama bagaimana ia mempersembahkan dirinya untuk senantiasa melayani Tuhan, beribadah, dan turut serta di dalam pemberitaan Injil. Maka percayalah saudaraku, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung karena kita adalah anak-anak Allah, bukan karena kita mampu, tapi karena kepada kita telah dikaruniakan hidup yang kekal itu di dalam Kristus, Tuhan kita yang hidup. Kiranya saudara dapat memahami semua apa yang dikatakan oleh Ibrani pasal 11 yang 7 seri telah saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa lagi. Tuhan menyertaimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, blessed people.